Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kami masih memberikan kesempatan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Tadi sudah dari jamaah ibu-ibu, kami persilahkan dari lini bawah bapak nih jamaah, ada yang ingin bertanya lagi kepada guru-guru kita. Oke, boleh Bapak silahkan berdiri, perkenalkan dengan Bapak siapa dan apa yang ingin ditanyakan. Saya Pak Ferry, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan sekarang hidupnya agak sulit ya, berat ya. Nah sekarang saya bertanya bagaimana Rasulullah tuh menjaga keseimbangan antara ibadah dan kehidupan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana Rasulullah menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Silakan Kiai. Dari Bapak apa ini namanya? Bapak Ferry namanya. Bapak Ferry. Terima kasih Pak Ferry atas pertanyaannya. Yang memang dirasakan setiap orang akhir belakangan ini, di mana kebutuhan kita jauh lebih berat dari yang kita hadapi akhir-akhir belakang ini. Apalagi kita menghadapi hari raya. Belum lagi kebutuhan kita selama Ramadan. Dengan pendapatan dan penghasilan kita secara logika barangkali tidak mencukupi. Tapi kita harus ingat, hidup itu harus menerima dengan apa adanya. Yang Allah kasih itulah yang terbaik. Dan yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesungguhnya sesuatu yang sesuai dengan keadaan dan kondisi kita yang Allah kasih. Hanya saja tadi manusia tergantung bagaimana bisa menerima dan mensyukurinya. Maka betul kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Apa kata beliau? Man daqalba qanu fa anta wa malikid dunya sawa. Orang yang punya hati yang qanaah, sifat yang menerima dengan apa yang Allah kasih, dengan apa yang Allah beri. Memang tadi antara kemauan dan kebutuhan beda-beda tipis. Mau kita terkadang didorong dengan ada kebutuhan kita, terkadang didorong dengan adanya kemauan. Sehingga pada akhirnya antara kemauan dan kebutuhan sulit dibedakan. Padahal kalau bicara soal butuh, Ramadan ini sudah ngajarkan cukup kok dengan setengguk air, sesuap makan yang masuk ke dalam perut kita. Tapi karena nafsu yang gede, manusia nggak pernah merasa cukup. Makanya harus punya jiwa qanaah. Dan Islam adil, Bu. Ya. Enggak harus kita ngejar akhirat mulu, enggak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Buat urusan dunia kita juga disuruh berusaha. Disuruh kita bekerja. Disuruh kita jemput rezeki kita. Soal hasilnya jangan kita tentukan, itu tergantung bagaimana pemberian Allah itu rezeki. Ini kadang-kadang kita kan secara egois kita sendiri. Kita bilang saya usaha saya harus dapat sekian, sehingga akhirnya kita mematok dengan patokan ukuran kita. Sehingga ketika tidak tercapai, apa yang terjadi? Stres. Sehingga enggak terwujud dengan apa yang kita inginkan, frustasi. Kayaknya hidup akan gagal. Seakan-akan hidup selesai. Dan kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Masya Allah. Jangan sekecil itu kita hidup. Maka diajarkan bagaimana rasa tawakal kita kepada Allah yang kuat. Kemudian ketulusan kita menghadapi kehidupan dengan ketenangan. Yang diajarkan di dalam Islam adalah menerima kenyataan. Orang kalau dia hidup menerima kenyataan kan enak. Walaupun sakit sedikit dia terima dengan lapang dada, akan jadi berkah. Saya mau tanya, mau berkah apa mau banyak? Mau berkah apa mau kaya? Berkah dulu apa kaya dulu? Orang berkah dulu baru kaya. Buat apa kita kaya kagak berkah? Tapi kalau dengan berkah kita bisa jadi kaya. Contoh, walaupun kita nggak punya, tapi kita merasa berkah dengan apa yang Allah kasih, sehingga sedikit kita bisa sedekahkan. Apalagi ini bulan Ramadan, Masya Allah luar biasa. Kata Nabi, antara 4 kelompok yang surga rindu. Al jannatu mustaqatun bi arba'atin nafar. Yang pertama siapa? Mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan. Di saat berbuka puasa orang semuanya lapar. Barangkali kita ukuran kita nggak punya, kita nggak cukup.
Seteguk air kita berikan kepada orang yang berbuka puasa. Sorga merindukan kita. Nama kita udah tercantum di sorga. Cuma ngasih segelas air. Insya Allah kita mampu. Kira-kira mau nyari takjil apa mau ngasih takjil? Mau nyari takjil apa mau ngasih takjil? Waduh, ngomongnya alhamdulillah hebat ngasih takjil. Realita entar pulangnya pada berebut sama takjil. Mestinya kita berebut nih ngasih takjil, bukan berebut. Bukan berebut. Bukan berebut ngantri takjil. Apa yang kita mampu kita berikan. Jangankan kita pakai yang banyak, sedikit kita kasih. Dengan tulus dan ikhlas, sorga akan rindu kepada kita. Yang kedua, talil Quran, baca bulan Ramadan, bulannya baca Allah turunkan Al-Qur. Orang yang baca Quran wali kulli harfin, setiap huruf asra derajat 10 derajat. Apalagi ini di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Asalkan kita mau rajin baca Quran. Lebih sering nonton YouTube apa baca Quran? Red. Ngomong yang bener Bu. Kalau lihat YouTube film Korea, halo, drakor, ya Pak ya, sampai episode nungging kuat. Giliran buka aplikasi baca Quran, kira-kira kuatan mana? Ngelihat drakor apa ngelihat buka Al-Quran? Baca Quran baru ngelihat tuh 10 menit tuh mata udah diganjal sama korek. Kalau giliran drakor sampai nungging belum selesai tuntas. Betul-betul. Betul-betul. Yuk mulai sekarang budayakan rajin baca. Sorga rindu dengan yang baca Quran. Yang ketiga adalah shaimir Ramadan, orang yang berpuasa bulan. Orang yang berpuasa bulan. Yang keempat hafidul lisan, jaga lidah, jaga omongan, jangan sembarangan. Betul. Sekarang ngomong nggak pakai lidah, ngomong pakai ngomong pakai bikin SW, bikin chat segala macam tetek bengek selama bulan Ramadan. Maka chatlah yang baik, uploadlah yang positif, mengarahkan jalan ke sorga. Insya Allah sorga pasti rindu sama kita. Amin, amin, lanjut. Amin, amin, Next time. Masya Allah, terima kasih Kiai pengingatnya ya. Semoga setelah ini pemirsa kita bisa betul-betul menerapkan dan memetik apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, yakni Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ustadz Agus Fadillah Sandi, mengenai bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa bahagia dan sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin.